Ada kisah seorang yang melahirkan 2 anak kembar. Ketika 2 anak kembarnya, ini kembar identik ya, sangat mirip. Ketika bertumbuh, kakak pertamanya ini, ya, yang kembar itu adalah anak yang baik. Dia suka ke gereja, dia senang beribadah, dia punya komunitas yang sehat, dia sekolah baik. Dia sampai satu kali dia masuk kuliah hukum, bahkan jadi hakim yang besar. Kakaknya jadi hakim yang besar. Tetapi adiknya nggak mau. Adiknya masuk ke dalam pergaulan yang salah. Ya, nggak mau sekolah, bolos, lalu mulai minum-minum, mulai mengerti tentang narkoba, mulai berbuat jahat, mulai nyuri kecil. Sampai satu kali dia dan gengnya setelah besar mencuri, merampok, dan karena emosi dia bunuh seseorang. Dan adiknya ini akhirnya harus diadili. Nah, hukum pada waktu itu, kalau orang menghilangkan nyawa orang lain, maka nyawanya pun harus dihilangkan. Artinya dibunuh. Nah, akhirnya masuklah adik ini ke dalam pengadilan. Ternyata yang menghakimi siapa? Kokonya, kakaknya, yang wajahnya mirip sama dia. Ketika dia masuk, dia santai. Santai lah, hakimnya loh, koko kok. Hakimnya ini kakakku, masa kakakku berbuat jahat sama aku? Masa kakakku memutuskan aku dibunuh, mati? Ketika masuk, duduk, dihakimi, diadili. Ternyata kakaknya sebagai hakim tetap mengambil keputusan, adiknya ini harus dihukum mati sesuai hukum yang berlaku. Diketok lah. Wah, adik tuh kaget. Loh, kakak macam apa kamu ini? Kamu ini kakakku tapi nggak bela aku. Kamu yang bunuh aku. Kamu yang ambil nyawaku. Kakak macam mau marah dia. Tapi sudah dipegang polisi, akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Tibalah malam terakhir sebelum besok adiknya ini dieksekusi. Kakaknya ini datang dengan menggunakan baju hakim. Baju kebesaran hakim. Masuk ke dalam penjara, lalu masuk ke dalam sel adiknya. Lalu ketika masuk adiknya marah-marah, mau mukul ya. Wah, kamu kurang ajar, kamu yang bunuh aku. Maka kakaknya ngomong, tenang, kamu mau keluar nggak? Kamu mau bebas nggak? Adiknya mau. Dengerin aku ya. Maka kakak ini memerintahkan, ayo kita tukar baju. Nurut aja. Wah, lo ini gimana? Pokoknya nurutnya aja. Maka kakaknya membuka baju kebesaran hakim, adiknya membuka baju narapidana. Lalu kakaknya menyuruh, ayo kamu pakai baju hakim. Ketika sudah pakai baju hakim, kakaknya pakai baju narapidana. Mereka sudah bertukar tempat. Ya. Kakaknya yang hakim jadi narapidana, maka kakaknya yang sudah pakai baju narapidana ini menendang adiknya. Dia ditendang keluar dengan baju hakim. Oh, dikira menganiaya hakim. Maka pengawal semua memegang adiknya yang harusnya mati itu. Tapi dia sudah pakai baju hakim. Di luar sel, ditarik keluar. Loh, adik itu kaget. Loh, enggak, aku nih yang harusnya di dalam. Enggak, itu kakakku. Enggak ada yang percaya. Karena mereka kembar identik. Ya. Sampai keesokan harinya, kakaknya yang harusnya hidup benar, jadi hakim sekolah yang baik, harus menerima hukuman mati. Ketika sudah siap untuk menerima hukuman mati, digantung. Adiknya yang berdosa tadi sudah dalam posisi aman, nggak meninggal, dia langsung teriak-teriak, enggak, aku yang harusnya mati. Nggak ada yang percaya, dan dia dihalang-halangi. Maka apa kata kakak yang sudah mau dihukum mati? Berkata sama adiknya, adikku, hari ini aku menggantikanmu untuk terima hukuman ini. Jadilah lebih baik. Jangan lakukan dosa lagi. Maka engkau akan hidup dengan baik dan selamat. Hargailah pengorbananku. Maka hari itu, kakak itu meninggal dengan cara dieksekusi mati. Adiknya sedih, menangis. Dia sadar, dia yang mencelakakan kakaknya yang baik.
Akhirnya dia mengubah hidupnya. Dari seorang yang merampok, pemabuk, gak punya kerjaan. Jadi seorang yang hidupnya baru. Bekerja dengan baik. Ya. Maka dia bekerja dengan baik. Dia cari kerja. Dan dia bangun keluarga yang baik. Ya. Hidupnya jadi baik. Demikian juga kita. Kita ini yang suka dosa. Kita pantas dihukum mati. Allah yang baik menggantikan tempat kita di atas kayu salib. Supaya kita selamat dan beroleh hidup yang kekal. Mari kita semua berubah hidup. Dari yang dulu suka dosa, ayo cintailah kebenaran. Dulu suka mabuk-mabuk, Tuhan sudah tebus kita. Ayo kita jadi orang yang sadar. Jangan penuh kemabukan anggur, tapi lah penuhlah dengan roh. Dulu mungkin suka ya, yang kotor, yang najis, maki-maki orang, marah-marah, berubah jadi sabar. Ya. Dulu yang suka ke tempat-tempat perselingkuhan, pelacuran, bertobat, diubah hidupnya. Karena posisi kita berdosa, hukuman kita sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau kita bertobat, lalu kita kembali lagi, Pak, gimana, Pak? Kata Ibrani, kita ingin menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali. Dan tandanya kita belum sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus. Orang kalau sudah terima Tuhan Yesus, tahu posisinya sudah diubah, Tuhan Yesus yang terima dosa, hancur karena kita. Maka kita ingin sekali mengasihi Tuhan dengan perubahan hidup kita. Saya berdoa untuk semua yang melihat dan mendengar video ini. Mari kita semua sadar, kita sudah digantikan tempatnya di atas kayu salib. Harusnya salib itu yang menjadi milik kita. Tapi Tuhan menanggung dosa kita. Supaya kita selamat, disembuhkan, dan beroleh hidup yang kekal.